Shalom jemaat Tuhan, selamat kita bertemu lagi dalam ibadah Minggu 8 November 2020 bersama Kerapatan Gereja Protestan Minahasa Sidang Musafir Yogyakarta. Untuk itu, sebelum kita memulaikan ibadah, dipersilakan mengambil saat teduh. Ajakan beribadah jemaat diundang bangkit berdiri. Kami hendak bersyukur kepada Allah dengan segenap hati di hadapan para Allah kami akan bermazmur bagimu. Kami hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih setia. Tabisan dan salam. Ibadah di saat ini tertabislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Kita angkat pujian bersama, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Kataku hari ini hari
kita hari lepas hari, kita menyadari bahwa seringkali kita melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan dan sesama kita. Untuk itu, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan mengkidungkan Kidung Jemaat nomor 364, berserah kepada Yesus. Dengarkanlah berita anugerah Allah yang terdapat dalam kitab Yeremia 33 ayatnya yang ke-8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Serta dengarkanlah amanat hidup baru yang terdapat dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita menyambut berita anugerah Allah dan amanat hidup baru dengan Kidung Jemaat nomor 178, karena kasih-Nya padaku. Yesus
saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk belajar dari firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang menjadi sumber dalam kehidupan kami sebagai otoritas yang tertinggi yang mengatur hidup kami, yang menunjukkan arah yang benar, tujuan-tujuan yang benar dalam setiap aspek dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan menghargai dan mensyukuri atas firman-Mu yang akan kami pelajari sebentar. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kami hikmat, pengertian, konsentrasi yang baik supaya kami bisa mempelajari firman-Mu, dan terlebih firman-Mu ini Tuhan bisa terpatri indah dalam hidup kami. Tuhan Yesus memampukan kami untuk mempraktekannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepenuhnya bagian firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan pengasihan. Dalam berkat nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan pada kesempatan saat ini dari kitab 2 Samuel. Kita akan membaca kitab 2 Samuel pasal yang ke-16, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kemudian dari 2 Samuel pasal 19 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-30. Mari kita membaca yang pertama dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-16, ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Daud bertemu dengan Ziba. Ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Ziba, hamba Mephiboset, mendapatkan dia membawa sepasang keledai yang berpelana dengan muatan 200 ketul roti dan 100 buah kue kismis, 100 buah-buahan musim panas, dan sebuyung anggur. Lalu bertanyalah raja kepada Ziba, "Apakah maksudmu dengan semuanya ini?" Jawab Ziba, "Keledai-keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi, roti dan buah-buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan, dan anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah." Kemudian bertanyalah raja, "Di manakah anak tuanmu?" Jawab Ziba kepada raja, "Ia ada di Yerusalem, sebab katanya, pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku." Lalu berkatalah raja kepada Ziba, "Kalau begitu, kepunyaanmu lah segala kepunyaan Mephiboset." Kata Ziba, "Aku tunduk, biarlah kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu, ya tuanku raja." Serta pembacaan yang kedua dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-19 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-30. Mephiboset menyongsong raja. Juga Mephiboset bin Saul menyongsong raja. Ia tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara janggutnya, dan pakaiannya tidak dicucinya sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. Ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mengapa engkau tidak pergi bersama dengan aku, Mephiboset?" Jawabnya, "Ya tuanku raja, aku ditipu hambaku, sebab hambamu ini berkata kepadanya, 'Pelanailah keledai bagiku supaya aku menungganginya dan pergi bersama-sama dengan raja,' sebab hambamu ini timpang. Ia telah memfitnahkan hambamu ini kepada tuanku raja. Tetapi tuanku raja adalah seperti malaikat Allah, sebab itu perbuatlah apa yang tuanku pandang baik. Walaupun seluruh kaum keluargaku tidak lain dari orang-orang yang patut dihukum mati oleh tuanku raja, tuanku telah mengangkat hambamu ini di antara orang-orang yang menerima rezeki dari istanamu. Apakah aku lagi, dan untuk apa aku mengadakan tuntutan lagi kepada raja?" Tetapi raja berkata kepadanya, "Apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu? Aku telah memutuskan, engkau dan Ziba harus berbagi ladang itu." Lalu berkatalah Mephiboset kepada raja, "Biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat." Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita akan belajar firman Tuhan dari bagian kitab 2 Samuel ini, di mana kitab Samuel ini bercerita tentang
Daud sebagai Raja Israel pada saat itu, yang bukan hanya memiliki kesuksesan, keberhasilan, dan juga bukan cuma tentang ketaatannya kepada Allah, tetapi Daud juga dia berbuat dosa, dia membunuh Uria dan merebut istri Uria yaitu Batsheba dan menjadikannya sebagai istri. Tuhan tidak berkenan atas apa yang telah dilakukan Daud. Dia sebagai raja, bukan berarti dia berhak melakukan hal yang di luar dari maunya Tuhan. Daud membunuh Uria dan merebut istri Uria, Batsheba, dan menjadikannya sebagai istrinya. Tuhan tidak berkenan dengan apa yang dilakukan oleh Daud, sehingga Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menubuatkan hal-hal yang buruk yang akan terjadi di dalam keluarganya Daud. Sampai suatu ketika anak-anaknya Daud berkonflik, berselisih, dan kemudian Absalom, anak kandung Daud, merebut Israel dan ingin menjadi raja dan ingin membunuh Daud yang adalah ayahnya sendiri. Semua hal-hal yang buruk yang akan terjadi telah dinubuatkan Allah melalui Nabi Nathan, karena konsekuensi yang harus diterima oleh Daud karena apa yang sudah diperbuatnya. Kemudian pada dua firman Tuhan kali ini yang kita pelajari dari 2 Samuel pasal 16 dan 2 Samuel pasal yang ke-19, bercerita tentang Daud dalam pelariannya dari anaknya Absalom, ya, yang saat itu ingin berperang melawan Daud dan kemudian merebut Israel, merebut tahtanya, ingin menjadi raja. Dan Daud dalam pelariannya bersama dengan orang-orang prajurit-prajuritnya, ya, dia membawanya. Dan kemudian dalam pelariannya ini Daud bertemu dengan Ziba. Bukan bertemu, tetapi lebih tepatnya ditemui oleh Ziba. Ziba ini adalah pelayannya Saul, ya. Sampai dengan Saul meninggal, dia tetap melayani keturunannya Saul, yaitu Mephiboset. Yang pada saat itu Mephiboset adalah orang yang tidak berdaya karena kakinya timpang, ya. Kalau kita dalam bahasa kita sekarang ini kita bilangnya disable, ya. Nah, Ziba ini adalah orang yang harusnya melayani Mephiboset, tuannya. Tetapi dalam kesempatan yang dia miliki saat itu, dia pergi menemui Daud, membawa keledai-keledai, membawa bantuan-bantuan, melakukan kebaikan untuk menolong Daud, membawa makanan dan minuman, menghampiri Daud untuk menolongnya, tetapi dengan maksud tertentu. Ziba datang menemui Daud dan kemudian berkata bahwa semua yang saya bawa ini adalah untuk tuanku raja. Dan pada saat itu Daud bertanya kepada Ziba, "Di manakah Mephiboset tuanmu?" Lalu kemudian pada kesempatan itu Ziba berbohong, ya. Dia berbohong kepada Daud dan dia memfitnah tuannya sendiri, yaitu Mephiboset. Dia berkata kepada Daud bahwa Mephiboset tidak datang. Mephiboset sedang sibuk mempersiapkan apa yang akan diberikan kepadanya, yang menjadi haknya, yaitu sebagai raja Israel, ya. Mephiboset tidak datang karena dia sibuk mempersiapkan diri untuk menjadi raja. Apa yang dilakukan oleh Daud? Daud percaya kepada apa yang disampaikan oleh Ziba, ya. Kalau mungkin dalam konteks kita saat ini adalah kita gampang percaya dengan berita hoax, ya. Kalau kata Najwa Shihab, orang-orang muda dibutuhkan Indonesia, generasi muda tentu saja dibutuhkan. Kenapa? Karena untuk menyelamatkan grup keluarga di grup WhatsApp, ya, biasanya untuk menyelamatkan grup keluarga dari berita hoax, katanya begitu, ya. Jadi kita sangat membutuhkan generasi muda, karena orang-orang muda yang biasanya berani mengklarifikasi di WhatsApp kalau berita ini hoax, ya. Biasanya kan orang-orang tua itu, tante, om kita, atau bapak ibu atau oma opa kita begitu, mereka gampang percaya dengan apa yang beredar di media sosial dan kemudian itu digembar-gemborkan melalui media WhatsApp, beredar, padahal itu berita yang belum tentu benar, ya, dan harus diklarifikasi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari cerita Daud dari kitab 2 Samuel. Terlebih kita akan menyoroti 3 karakter yang dimiliki oleh 3 tokoh di dalam firman Tuhan kali ini, yaitu Daud, Ziba,
dan kemudian Mephiboset, ya. Belajar dari 3 karakter tokoh pada firman ini untuk mengetahui karakter dan sikap hati yang benar yang harus dimiliki oleh kita sebagai orang yang percaya. Oleh sebab itu, tema untuk firman Tuhan kali ini menjadi perenungan bagi kita adalah implementasi iman orang percaya. Sekali lagi, tema kita untuk firman Tuhan kali ini adalah implementasi iman orang percaya. Hal apa saja yang harus dilakukan orang percaya sebagai implementasi iman yang benar kepada Allah? Yang pertama adalah tidak berbuat dosa dan kehilangan hikmat Allah. Kita belajar dari Daud bahwa tidak boleh bermain-main dengan dosa, yang kemudian itu akan berdampak pada berbagai aspek dalam kehidupan kita. Dalam firman ini digambarkan bahwa Daud pada saat itu karena perbuatannya dia yang menentang kebenaran Allah, yang tidak berkenan di hadapan Allah, membuat dia buta dan tidak peka dengan apa yang menjadi maksud Allah. Dalam hal ini dia kehilangan kepekaan untuk memahami apa yang benar, ya. Dia langsung percaya saja kepada apa yang disampaikan oleh Ziba. Ketika kita berbuat dosa, meskipun kita sudah tahu bahwa apa itu kebenaran, bagaimana melakukannya, apa yang baik dan buruk, ya, tetapi kita sengaja melakukannya, maka kemudian kita akan kehilangan kepekaan akan hikmat Allah. Kita tidak lagi mendengar alarm, yaitu Roh Kudus di dalam hati kita yang memberitahukan, ini salah, jangan lakukan ini. Tidak lagi kita bisa peka dengan hal itu karena dosa. Kita belajar dari Daud seperti pada 2 Samuel pasal yang ke-16, khususnya pada ayat yang ke-4, dikatakan bahwa lalu berkatalah raja kepada Ziba, kalau begitu kepunyaanmu lah segala kepunyaan Mephiboset. Kata Ziba, aku tunduk, biar kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu, ya Tuanku. Daud langsung memberikan apa yang menjadi hak dari Mephiboset kepada Ziba, hanya karena apa yang dikatakan oleh Ziba. Yang dikatakan ini adalah kebohongan. Itu dikonfirmasi di 2 Samuel pasal 19 ayat 24 sampai yang ke-30 ketika Daud bertemu dengan Mephiboset, ya. Yang dikatakan oleh Ziba ini adalah bohong, dia memfitnah Mephiboset. Dan Daud percaya. Dia gampang percaya. Kenapa? Karena mungkin dalam keadaan itu dia tidak punya waktu untuk mengkonfirmasi berita itu. Dia langsung percaya dan membuat keputusan. Terlebih lagi dalam konteks iman orang percaya, kita kehilangan kepekaan akan hikmat Allah karena kita telah berbuat dosa. Pelajaran bagi kita adalah tentu saja jangan bermain-main dengan dosa, apalagi kita manusia yang dewasa, akan iman kita kepada Allah. Sudah banyak mendengar kebenaran, belajar firman Tuhan, bahkan kita pun terlibat untuk menyampaikan firman itu, menyampaikan kebenaran itu. Maka jangan sengaja untuk melakukan dosa, karena konsekuensinya besar. Daud di zamannya, di saat ini, dia adalah raja yang punya power, ya, yang menguasai satu bangsa, yang berhak memutuskan. Tetapi dia kehilangan hal yang terpenting, yaitu hikmat Allah. Harusnya memimpin dengan penuh hikmat, harusnya memimpin dengan penuh kebijaksanaan, tetapi kita akan kehilangan itu. Bayangkan kalau dalam kehidupan kita di dunia ini, kita sebagai orang yang Tuhan percayakan untuk mengemban tugas pelayanan, baik itu di gereja, di organisasi, di perusahaan, di tempat kita bekerja, kemudian kita salah mengambil keputusan hanya karena kita kehilangan hikmat yang Allah beri. Kita berhak atas hikmat dan kebijaksanaan dari Allah, tapi kita kehilangan itu. Kenapa? Karena kesalahan yang kita buat. Jadi sekali lagi belajar dari Daud bahwa jangan bermain dengan dosa. Dan kemudian mungkin yang lebih relevan lagi bagi kita adalah jangan mudah membuat keputusan tanpa mengkonfirmasi informasi, ya. Jadi biasanya itu ada banyak informasi yang akan kita terima sebelum kita membuat keputusan sebenarnya. Ya, jadi jangan hanya mengevaluasi satu informasi, tetapi evaluasilah informasi yang berikutnya yang akan datang, ya. Banyak pertimbangan yang sebenarnya perlu kita pertimbangkan terlebih dahulu kemudian mengambil keputusan, apalagi dalam konteks kita diberikan kuasa, diberikan power di tempat kerja, di organisasi atau di pelayanan, ya. Gunakanlah power itu dengan membuat keputusan yang baik, keputusan yang sesuai dengan hikmat Allah.
Jadi yang pertama, poin yang akan kita pelajari adalah tidak berbuat dosa dan kehilangan hikmat Allah, belajar dari Raja Daud. Yang kedua adalah tidak berdusta demi keuntungan, belajar dari Ziba. Memang di antara tiga karakter ini, tiga tokoh di dalam cerita ini, Ziba lah yang diperankan yang jadi antagonisnya atau yang melakukan hal yang tidak seharusnya. Tetapi kita tetap belajar dari Ziba. Dalam arti kita tidak melakukan sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh Ziba. Ya, dalam hal ini mari kita lihat lagi dalam 2 Samuel pasal 16 ayat yang ketiga. Kemudian bertanyalah raja, di manakah Mephiboset? Jawab Ziba kepada raja, ia ada di Yerusalem, sebab katanya pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Daud tahu bahwa Mephiboset ini adalah hamba yang setia, ya, yang sudah dikasihani oleh Daud. Maka kemudian ketika Ziba si pelayannya Mephiboset ini datang menemui Daud, Daud bertanya dong kepada Ziba, Ziba, Mephiboset di mana? Lalu apa yang dikatakan Ziba? Oh, dia sedang sibuk mempersiapkan dirinya menjadi raja, karena katanya Yerusalem akan dipimpinnya sebagai raja. Orang-orang akan mengembalikan apa yang menjadi hak kepunyaannya dia. Ya, dia adalah Mephiboset adalah keturunan raja, ya, keturunannya Saul, maka dia berhak atas tahta itu. Ziba memfitnah Mephiboset yang adalah tuannya. Hal yang pertama yang kita lihat dari Ziba bahwa ini adalah contoh hamba yang tidak patuh kepada tuannya, ya, tidak patuh kepada Mephiboset. Bukan cuma tidak tahu terima kasih gitu ya, tetapi dia malah lebih dari itu, dia memfitnah Mephiboset. Tuan yang harus dia layani malah dia fitnah. Dia katakan kepada Daud hal yang tidak benar. Apa yang perlu kita pelajari dari karakter yang dimiliki oleh Ziba? Dia berdusta kepada Daud. Seharusnya kepada raja tidak boleh berdusta, ya, tidak boleh mengatakan kebohongan, ya. Orang di mana yang suka dibohongi? Tidak ada. Daud sendiri pun dia tidak suka, cuman saat itu dia tidak tahu kalau si Ziba ini berbohong. Dia hanya percaya, ya, bagian dari konsekuensi yang dia terima bahwa dia kehilangan kepekaan akan hikmat Allah. Dia tidak bisa memahami hikmat Allah yang benar, ya. Makanya dia langsung percaya kepada apa yang dikatakan oleh Ziba. Belajar dari karakter yang dimiliki oleh Ziba. Dalam hal ini kita tidak boleh punya motivasi yang salah, ya, untuk mendapatkan apa yang kita mau. Punyalah motivasi yang benar atas apapun yang kita lakukan, baik itu di pekerjaan kita, di pelayanan kita, bahkan ketika kita berinteraksi dengan orang lain, berelasi, dan kita mau berbuat kebaikan. Usahakan bahwa motivasi kita itu adalah motivasi yang tulus. Ziba datang membawa bala bantuan bagi Daud, tetapi motivasinya apa? Motivasinya adalah untuk mencari keuntungan. Jangan melakukan hal itu. Orang yang percaya kepada Allah harusnya punya implementasi iman yang benar. Dalam arti tidak berbohong seperti apa yang dilakukan oleh Ziba. Termasuk mau berbuat kebaikan, mau menolong orang, bukan karena untuk mencari keuntungan, tetapi benar-benar kita motivasinya tulus. Kita ingin menolong orang itu, kita ingin berbuat baik. Sebab berbuat baik itu juga bagian dari buah-buah roh. Sebagai bentuk ucapan terima kasih atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita, sepatutnya kita merespon itu dengan berbuat baik kepada semua orang, bukan cuma kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Jadi sekali lagi, punyalah motivasi yang benar atas apapun yang kita lakukan, baik itu pekerjaan, pelayanan, maupun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kemudian jangan berbohong demi keuntungan, apalagi demi harta duniawi, ya. Jangan dapatkan keinginan demi mempertaruhkan moral kita. Bagaimana contoh moral yang dicontohkan oleh Ziba di dalam firman ini, ya. Berbohong, apakah kita punya etika yang benar, moral yang benar? Tentu saja tidak. Tuhan juga mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kamu berbohong, ya, apalagi orang yang mengaku percaya kepada Allah, ketika dia berbohong, maka dia sedang mengakui iblis sebagai bapaknya. Kenapa? Karena di dalam iblis itu ada kebohongan, tidak ada kebenaran. Di dalam Allah
di dalam Tuhan ada kebenaran. Kita orang yang percaya, kalau kita percaya kepada Allah, kita beriman, maka seharusnya kita tidak berbohong. Karena di dalam Allah itu hanya ada kebenaran, bukan kebohongan. Jadi jangan berbohong, jangan mencari keuntungan, apalagi harta duniawi ya, sampai berbohong kemudian memfitnah orang lain. Kalau mau mendapat harta yang berlimpah ya, kerja keraslah. Tuhan juga akan memberkati setiap jerih payah, kerja keras, waktu yang kita dedikasikan untuk pekerjaan kita dengan berkat-berkat finansial yang sesuai. Ya, jadi kalau mau kaya, mau berkecukupan secara finansial, ekonominya, ya bekerja keraslah. Maka kemudian berkat-berkat Tuhan akan mengikuti apa yang sudah kita usahakan. Orang beriman akan menjadi saksi nyata bagi orang lain. Orang yang percaya akan menjadi saksi Allah dengan tindakan atas iman yang dia miliki. Orang-orang di sekitar kita, mereka tidak tahu dengan iman kita, karena iman itu tidak kelihatan. Kita mengakui Allah, Allah lah yang tahu bagaimana dia di dalam hati kita. Orang lain tidak bisa melihat iman itu. Kenapa? Ya, karena iman tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah tindakan kita yang nyata dalam kita berinteraksi, berelasi, menjalani kehidupan kita di dunia ini. Tindakan kita lah yang akan dilihat oleh orang lain. Ucapan kita lah yang akan didengar oleh orang lain. Maka kemudian dengan perkataan kita, dari mulut kita, apa yang keluar dari mulut kita, itu seharusnya bukan hal-hal yang berisi kebohongan atau dusta. Ya, jadi sekali lagi belajar dari Ziba, kita tidak boleh berdusta demi keuntungan. Jangan mengorbankan orang lain untuk tujuan pribadi kita, menghalalkan segala cara, mengorbankan orang, apalagi orang yang kita sayangi, begitu, orang di sekitar kita, hanya untuk keuntungan kita sendiri. Jangan. Kemudian yang terpenting juga dalam kehidupan berorganisasi, ya, atau dimanapun di pekerjaan khususnya, ketika kita punya atasan, orang yang sepatutnya kita hargai, maka hargailah dan lakukanlah yang terbaik. Jangan seperti Ziba yang mengkhianati Mephiboset, ya. Dia mengatakan dia memfitnah Mephiboset karena mungkin dia tahu ya bahwa ini kesempatan yang baik nih. Saya akan berbuat kebaikan, menolong Raja Daud, dan kemudian Mephiboset juga dalam segala kelemahannya dia timpang, dia tidak bisa datang menemui raja dengan kekuatannya dia sendiri, butuh bantuan saya, maka akan dimanfaatkan ya. Ziba ini berkata, saya akan memanfaatkan untuk mencari keuntungan. Kita jangan menjadi seperti Ziba, ya, yang mencari keuntungan dan kemudian mengorbankan Mephiboset, mengorbankan tuannya sendiri. Harus tunduk seharusnya. Seorang hamba harusnya tunduk kepada tuannya. Dan yang ketiga yang perlu kita pelajari adalah tentu saja dari karakternya Mephiboset, yaitu memiliki hati yang tulus. 2 Samuel 19 ayat yang ke-26. Di sana ketika Daud bertanya kepada Mephiboset, ya, Daud pulang dari kemenangannya, dia kembali ke Yerusalem dan Mephiboset menyongsong dia, Daud sebagai raja. Daud bertanya kepada Mephiboset, "Di manakah kamu? Kamu kemana, Mephiboset? Kok cuma Ziba yang datang menemui saya dan menolong saya? Kamu kemana?" Kemudian Mephiboset berkata, "Dia telah memfitnah saya, tuanku." Pada saat itu Mephiboset suruh kepada Ziba, "Pelanailah keledai supaya saya bisa ikut bersama-sama dengan kamu dan bisa bertemu dengan raja, bertemu dengan Daud." Tetapi Ziba tidak melakukan itu. Mephiboset dalam ketidakberdayaannya, dia timpang, dia butuh bantuan. Dalam kondisinya dia tidak bisa dengan kekuatannya sendiri untuk bertemu dengan Daud. Maka kemudian apa yang dikatakan oleh Daud? Daud sudah memutuskan, ya. Dia berkata, "Saya sudah memutuskan," maka kemudian berbagilah ladang itu, berbagilah harta itu dengan Ziba. Ya, karena Daud sudah terlanjur memberikan ladang itu kepada harta milik Mephiboset ini kepada Ziba. Lalu kemudian dia merevisi keputusannya,
dia bilang lagi kepada Mephibosheth, ya sudah, bagi dua. Ini dalam keputusan seperti ini namanya win-win solution ya. Sekalipun dari seginya, mungkin dari seginya Daud ya ini bijak ya, jadi dua-duanya dapat. Tetapi kalau dari sisi Mephibosheth ini tidak untung sama sekali. Siapa Ziba ini? Dia hanya pelayan. Dia tidak berhak atas harta, atas ladang yang dimiliki oleh Mephibosheth. Apalagi terlebih dari itu, si Ziba ini telah melakukan hal yang tidak seharusnya, memfitnah, berbuat jahat. Mephibosheth berhak untuk mungkin marah ya, atau membalas, atau biasanya mungkin memecat ya. Kalau kita mungkin itu dalam kehidupan kita saat ini ya, dalam konteks misalnya kayak di rumah ada pelayan begitu, kita bisa pecat dia, siapa dia gitu ya, atau bawahan kita bisa menghukum, memberikan sanksi. Dia tidak berhak atas, apalagi dia sudah diberikan apa yang menjadi kepunyaan saya ya, kata Mephibosheth. Dia seharusnya tidak berhak atas itu. Dia berhak atas hukuman, atas kebohongan, atas fitnah yang sudah dia lakukan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Mephibosheth? Dia berkata kepada Daud, dia berkata kepada raja ya. Di 2 Samuel pasal 19 ayat yang ke-30, Mephibosheth berkata kepada Daud, biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat. Jadi ini contoh yang benar bagaimana seorang hamba melayani raja. Tidak penting dengan harta, dengan ladang yang sudah diberikan kepada Ziba. Mephibosheth tidak memikirkan itu. Yang terpenting Daud pulang kembali ke Yerusalem, pulang dari peperangan itu selamat. Ini contoh yang baik. Sama seperti kita kepada Allah. Siapakah raja kita? Allah adalah raja kita. Maka seharusnya kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Mephibosheth, karena kita pun dalam ketidakberdayaan kita sebenarnya tidak ada apapun yang bisa kita banggakan dalam kehidupan kita. Selamat pun karena kasih karunia Allah, karena Tuhan Yesus Kristus yang mau menebus dosa kita, dan itu karena Dia mau, Dia mengasihi kita dan Dia mau menebus kita, menggantikan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Jadi seharusnya kita melakukan apa yang sesuai dengan keinginan raja, keinginan Allah kita, melayani Dia dengan setia seperti apa yang dilakukan oleh Mephibosheth. Prioritasnya adalah apa yang menjadi kepentingan dari raja. Pada konteks itu Daud, yang penting Daud pulang selamat, Mephibosheth senang. Dia tidak memikirkan dengan harta yang sudah diberikan kepada Ziba, which is itu adalah hak miliknya Mephibosheth. Demikian juga kita dengan Tuhan. Relasi kita diibaratkan dengan sebagai hamba dan raja. Yesus Tuhan adalah raja kita. Kita adalah hambanya Dia. Maka seharusnya dalam kehidupan kita yang Tuhan beri di dunia ini, segala sesuatunya harus berdasarkan kehendaknya, kehendak raja kita. Demikian 3 hal yang perlu kita implementasikan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya atau orang yang beriman kepada Allah. Sekali lagi, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah tidak berbuat dosa dan kehilangan hikmat Allah. Kemudian yang kedua, tidak berdusta demi keuntungan. Dan yang ketiga, miliki hati yang tulus seperti apa yang dimiliki oleh Mephibosheth. Orang percaya harus mengimplementasikan 3 hal ini atas bukti iman yang benar kepada Allah yang adalah Raja dan Pemberi hidup kita. Amin firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga oleh karena kesempatan yang sudah Tuhan berikan lewat persekutuan yang kami lakukan untuk belajar dari firman-Mu yang kami percaya adalah kebenaran yang sejati dan yang akan membimbing hidup kami. Terlebih Tuhan, dalam kesempatan kali ini kami telah belajar dari kisah Daud, kami belajar dari karakter Daud, Ziba dan juga Mephibosheth. Ajarlah kami Tuhan sebagai orang yang percaya kepadamu, kami bisa peka, kami bisa tahu akan hikmat Allah dengan cara tidak bermain-main dengan dosa, tidak berbuat dosa, sebab kami pun tahu kebenaran yang sudah Tuhan perintahkan untuk kami lakukan dalam kehidupan ini. Ajar kami Tuhan untuk tidak bermain-main dengan dosa, tidak berbuat hal-hal yang menyakiti hati sesama dan terlebih menyakiti hati Tuhan, sehingga itu pun akan berdampak pada aspek hidup kami
sehingga kami kehilangan hikmat Allah. Ajar kami juga Tuhan untuk tidak berdusta, tidak berbohong demi keuntungan kami pribadi. Ajar kami untuk melakukan kebaikan dengan motivasi yang tulus. Ajar kami untuk menjadi kesaksian yang nyata atas iman yang kami miliki di dalam Tuhan. Melakukan kebaikan, kerja, tugas dan tanggung jawab kami, pelayanan kami, itu dengan hati yang tulus, ingin melakukan yang terbaik seperti kami melakukan untuk Tuhan. Ajar kami juga Tuhan pada kesempatan saat ini belajar dari Mephiboset, memiliki sikap hati yang tulus, melayani raja sama seperti kami melayani Tuhan yang adalah raja kami. Ajar kami untuk mengasihi orang-orang yang menyakiti kami, orang-orang yang memfitnah kami Tuhan. Ajar kami untuk memprioritaskan hal yang benar, bukan mengejar harta duniawi ataupun keuntungan-keuntungan pribadi. Ajar kami Tuhan melalui 3 karakter di toko firman Tuhan saat ini, supaya bisa mengimplementasikan hal yang benar sebagai bukti iman kami kepada Allah. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk melakukan ini di dalam kehidupan kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan masuk dalam pengakuan iman. Marilah menyatakan iman dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 280, Aku Percaya, dan jemaat diundang berdiri. Kita akan memberikan persembahan syukur kepada Allah. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. NKB nomor 199, sudahkah yang terbaik kuberikan? Besar pengorbanannya di Kalvari, di
akan masuk dalam doa syafaat, sekaligus kita mendoakan untuk persembahan yang sudah kita beri, dan doa syafaat ini akan kita akhiri juga dengan doa Bapa kami. Untuk itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Pujian syukur hanya kepadamu ya Allah, yang adalah Raja bagi kami, yang juga adalah sumber kekuatan kami, sumber pemberi berkat dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, sepatutnya kami bersyukur oleh semua berkat-berkat di dunia ini yang sudah Tuhan beri bagi kami. Terlebih pada saat ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk masih bisa melangsungkan ibadah meskipun melalui online, tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang memberi kemampuan bagi kami, kesanggupan bagi kami untuk terus melakukan pelayanan sekalipun di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu Tuhan, kami berdoa khususnya untuk program pelayanan yang kami programkan, bahkan yang saat ini sedang kami jalankan, termasuk kegiatan ibadah lewat media online. Kami berdoa supaya Tuhan memampukan kami, BPS PMS di Kerapatan Gereja Protestan Minahasa Sidang Musafir Yogyakarta, supaya kegiatan ibadah kami Tuhan terus berjalan dengan baik, dan kemudian kami bisa melayani jemaat-jemaat Tuhan dengan baik. Kami berdoa Tuhan memberkati BPS PMS dengan segala hikmat dari Allah, supaya program-program pelayanan kami Tuhan tetap bisa diusahakan berjalan meskipun dalam kesulitan, dalam pergumulan di tengah kondisi pandemi ini. Kami berdoa Tuhan bagi kami semua yang masih berada di Yogyakarta, BPS PMS, Tuhan memberkati supaya kami terus bisa dengan hikmat daripada Tuhan, dengan kemampuan dari Allah, kami bisa terus mengusahakan supaya program-program, baik program gereja maupun pelayanan, bisa tetap berjalan dengan baik. Dan semuanya itu kami lakukan dengan motivasi yang benar, motivasi yang tulus. Kami ingin melakukan untuk Tuhan, untuk melayani Allah. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan juga Engkau berkati supaya mereka tetap setia di tengah-tengah kondisi pandemi ini Tuhan. Banyak hal yang mereka gumulkan. Kami berdoa supaya Tuhan ada bersama-sama dengan mereka dalam setiap kebutuhan mereka. Kalau mereka butuh kecukupan secara finansial, Tuhan cukupkan. Kalau mereka butuh semangat, motivasi daripada Tuhan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, baik itu pelayanan maupun kuliah, Tuhan bersama-sama dengan mereka dan menjadi penyemangat bagi mereka. Dan kami berdoa supaya dalam kehidupan kami berjemaat di Musafir Yogyakarta ini Tuhan, kami pun bisa mensupport jemaat kami. Dalam kehidupan kami berelasi, berinteraksi dengan mereka, kami bisa menyemangati mereka Tuhan, supaya mereka tetap bersama-sama dengan kami dalam melakukan pelayanan untuk Tuhan, dan terlebih juga mensupport mereka, mendukung mereka dalam semangat mereka untuk mengerjakan tugas-tugas mereka, dalam tugas yang Tuhan berikan lewat studi mereka. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga untuk ibadah online yang terus berjalan di KGP Musafir Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati Roland dan juga Dela dalam apa yang mereka lakukan dalam pelayanan mereka, mulai dari proses perekaman, kemudian mengedit video. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, dan terlebih Tuhan bersama-sama dengan mereka dalam semua yang mereka beri untuk Tuhan. Motivasi yang benar, niat yang tulus yang mereka berikan untuk pelayanan mereka lewat KGP Musafir Yogyakarta. Tuhan juga memberkati Iye, Tuhan memberkati Tirsa dalam pelayanan mereka melalui bermain musik Tuhan. Biar kiranya potensi talenta yang Tuhan beri bagi mereka bisa mereka maksimalkan, mereka kembalikan untuk pelayanan Tuhan. Berdoa juga bagi Ibu Pendeta Ida, juga Olive yang juga mensupport, mendukung untuk proses perekaman ibadah ini Tuhan. Berpartisipasi, membantu untuk menjadi singer. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, karena Tuhan tahu bahwa semangat anak-anakmu ini adalah hanya untuk melayani Tuhan semata. Oleh karena itu Tuhan berikan kami kesatuan, semangat untuk melayani Tuhan dengan kesatuan sebagai saudara-saudara yang seharusnya hidup berdampingan, saling mengasihi,
kami juga punya motivasi yang sama, spirit yang sama untuk melayani Tuhan lewat tugas pelayanan yang Tuhan berikan bagi kami di komunitas Musafir Yogyakarta ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga berdoa buat persembahan yang sudah kami beri. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kami yang ada di kampung halaman kami, orang tua kami yang mengupayakan berkat-berkat finansial yang lewat pekerjaan mereka untuk mensupport keberadaan kami di Yogyakarta ini, sehingga kami pun bisa memberikan untuk membantu pelayanan di Musafir Yogyakarta. Kami berdoa biar kiranya Tuhan memberkati mata pencaharian dari orang tua kami, bahkan kami pun yang bekerja Tuhan. Tuhan memberkati supaya kami pun bisa mendukung pelayanan Tuhan lewat kegiatan-kegiatan dan program pelayanan di KGPM Musafir Yogyakarta ini. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati juga apa yang menjadi program dari jemaat kami. Terlebih Tuhan, bulan depan kami akan melaksanakan ibadah Natal. Kami berdoa Tuhan, meskipun dalam kondisi yang terhimpit, pandemi COVID-19 yang membuat kami terbatas untuk beribadah, berkumpul bersama-sama, seperti kerinduan kami untuk datang bersama-sama di gereja ini Tuhan, untuk melakukan persekutuan secara offline, bertemu langsung. Tetapi kami tahu Tuhan, dalam kondisi ini kami tidak memungkinkan bagi kami untuk bertemu dan melakukan persekutuan. Tetapi kami percaya bahwa ada cara yang lain. Melalui online kami bisa bersekutu, kami bisa tetap menyambut kedatangan Tuhan. Untuk itu Tuhan berkati kami bersama-sama dengan kami supaya program pelayanan kami tetap jalan, terlebih untuk menyambut Natal Tuhan, kami bisa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa, kami menyerahkan Tuhan untuk pergumulan kami kepada Tuhan tentang mendapatkan gedung gereja yang permanen, membeli lahan untuk bisa kami bangun gedung gereja yang bisa kami tempati secara permanen. Kami berdoa supaya Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang menyediakan, karena kami tahu, kami beriman kepada Tuhan, dan Tuhan sedang bekerja atas apa yang kami doakan. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga kami terus mendoakan pemerintah kami Tuhan, Presiden dan jajarannya, DPR, DPD, sebagai anggota MPR Tuhan, semua orang yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa ini, mengambil keputusan, kami berdoa Tuhan bersama dengan mereka, hikmat Allah bersama-sama dengan mereka, supaya dalam keputusan yang mereka buat itu semata-mata yang terbaik, terlebih keputusan yang tepat di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini Tuhan, supaya kami pun bisa disejahterakan, kami pun bisa melakukan apa yang menjadi tugas kami tidak dibatasi aktivitas kami Tuhan, kami bisa melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagaimana mestinya, dan kami berdoa supaya melalui kebijakan-kebijakan dari pemerintah kami Tuhan, kami benar-benar bisa menjalani kehidupan yang bisa beradaptasi dengan COVID-19 ini. Kami berdoa supaya kami pun sebagai masyarakat, Tuhan berikan hikmat bagi kami, supaya kami bisa menjalankan hidup kami dengan benar, kemudian mendukung pemerintah kami, menjaga diri, menjaga kesehatan kami, dengan menjalani aktivitas kami Tuhan berdasarkan dengan protokol kesehatan yang seharusnya kami lakukan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara ini Tuhan, bahkan seluruh pergumulan bangsa-bangsa di negara ini, di dunia ini, negara-negara dunia ini Tuhan, dalam pergumulan yang sama tentang COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan berkarya, Tuhan membantu, terlebih untuk penemuan vaksin yang kami doakan tahun depan itu akan segera ditemukan, dan kemudian bisa membantu kami dalam kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, ini pokok-pokok doa kami yang kami sampaikan kepadamu Tuhan lewat doa syafaat kami, yang pada saat ini akan kami sempurnakan dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada ke-12 murid-Mu, dan saat ini akan kami sebutkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan,
kita akan menutup persekutuan kita pada saat ini. Untuk itu jemaat diundang bangkit berdiri. Kita kidungkan kidung jemaat nomor 408 di Jalan Sudiri. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk untuk mengambil saat teduh. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.